Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyani, SCI, MSI, selaku pengampu dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan sampai saat ini dan dapat mempresentasikan hasil dari proses proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekonomi Makro Saham Internasional dan Harga Minyak Dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Bagaskoro dengan NIM 2020 12155, program studi akuntansi. Latar belakang, latar belakang dari latar belakang dari penelitian ini yaitu peran indeks harga saham atau peran indeks harga saham gabungan atau IHSG sangat penting untuk para investor di samping sebagai salah satu barometer kesehatan ekonomi negara dan dapat menjadi salah satu landasan analisis statistik atas kondisi pasar saat ini. Fenomena yang terjadi dari grafik penelitian yang saya ambil 5 tahun yang lalu, terdapat penurunan pada tahun 2019 yang diakibatkan karena pandemi COVID, yang mengakibatkan penurunan signifikan pada IHSG. Namun dalam kurun relatif 1 tahun dapat kembali lagi normal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulisan di bidang pasar modal, khususnya tentang investasi di saham, serta memberi informasi bagi para investor saham untuk bisa mengambil keputusan. Adapun manfaat bagi peneliti, yang pertama yaitu bagi peneliti untuk diharapkan menambah pengetahuan mengenai faktor aset dan mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Untuk investor, untuk memberi informasi kepada para investor di saham mengetahui jika hal tersebut terjadi, maka investor bisa mengambil keputusan. Untuk bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat menjadi acuan dalam penelitian berikutnya, atau khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Bagi masyarakat, yaitu informasi tambahan bagi masyarakat juga untuk jadikan wawasan, atau untuk memperkirakan fenomena yang akan terjadi di masa mendatang supaya masyarakat bisa mengantisipasi hal tersebut. Untuk civitas akademik, yaitu digunakan untuk tambahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi ataupun para pelajar. Landasan teori, untuk landasan teori yaitu teori yang saya gunakan yaitu teori sinyal karena sangat relevan untuk penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan. Untuk kerangka pikirnya yaitu X1-nya inflasi berpengaruh negatif pada IHSG, X2-nya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IHSG, X3-nya suku bunga berpengaruh negatif pada IHSG, yang keempat harga minyak dunia berpengaruh positif pada IHSG, indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG, indeks Hang Seng berpengaruh positif terhadap indeks IHSG. Populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri yaitu yang digunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, harga minyak dunia, indeks Dow Jones, indeks Hang Seng di dalam bentuk indeks harga saham dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk sampelnya sendiri karena menggunakan metode sensus, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Untuk pengumpulan datanya sebagai berikut, ada yang diperoleh dari inflasi diperoleh dari bi.go.id, untuk pertumbuhan ekonomi dari Simrek, untuk suku bunganya juga sama bi.go.id, untuk harga minyaknya dari investing.com, untuk indeks Dow Jones-nya dari Yahoo Finance, untuk indeks Hang Seng-nya dari Yahoo Finance. Untuk pengolahan datanya sendiri saya menggunakan software statistik yaitu Fuse 12. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data yang digunakan yaitu adalah data sekunder. Untuk pemilihan model regresi estimasi data panel yaitu adalah model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Untuk uji pemilihan model saya menggunakan dua yaitu uji Chow dan uji Houseman. Ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah YIT konstansa 0 plus konstansa 1 IFLS IT ditambah konstansa 2 PE IT ditambah konstansa 3
SBIT ditambah konstansa 4 log HMD IT plus konstansa 5 log DJIT plus konstansa 6 log HSIT plus E plus IT. Untuk uji kesesuaian model saya menggunakan menggunakan koefisiensi determinasi R2 R kuadrat. Yang kedua yaitu menggunakan uji signifikan secara bersama-sama atau uji F. Yang ketiga yaitu uji parsial. Terima kasih. Eh, Jika ada salah kata dari presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.